di mana sebetulnya juga ditemukan temuan-temuan baru ya, ditemukan juga fakta-fakta sidang perdana Hasto dan tudingan dakwaan daur ulang. Apa sih dakwaan daur ulang? Jadi kita akan mundur dulu nih Detikers ke kamu yang mungkin juga udah tahu bahwa sebetulnya Hasto ini didakwa dalam 2 kasus, yakni adalah dugaan merintangi penyidikan Harun Masiku dan juga dugaan suap terhadap Wahyu Setiawan pada saat menjabat komisioner KPU RI. Dan akhirnya Hasto ini ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menghalangi KPK menangkap Harun Masiku gitu. Beliau juga dia juga diduga memberikan sebagian uang untuk menyuap Wahyu, dan Wahyu sendiri juga telah dihukum penjara dan bebas. Sementara Harun Masiku ini masih kabur dan berstatus buron KPK sejak tahun 2020 lalu. Nah, Hasto ini sempat mengajukan gugatan pra-peradilan atas status tersangkanya, namun gugatan itu tidak diterima hakim. Hasto lalu melakukan gugatan pra-peradilan jilid 2 dan salah satu gugatannya ini yakni pra-peradilan kasus suap yang dinyatakan gugur oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hasto Kristianto ditahan di rutan KPK sejak 20 Februari 2005. Sementara itu, berkas perkara Hasto dilimpahkan ke KPK pada Kamis tanggal 6 Maret lalu. Gitu. Nah, ini kan juga ada yang namanya bukan dugaan sih, sebentar. Apa tuh? Ini ada maksud dakwaan daur ulang. Nah. Jadi sempat heboh juga nih kemarin Detik News ngeberitain Hasto tiba di pengadilan untuk sidang perdana tuding dakwaan daur ulang. Ini pihak Hasto yang menuding ya. Jadi kemarin itu pada hari Jumat, hari ini maksudnya. Kan gak sabar mau liburan ya. Saya kira hari ini hari Minggu loh. Jangan dong, besok Senin. Iya. Jadi Sekjen PDIP Hasto Kristianto tiba di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dalam kasus dugaan suap pengurusan penggantian antar waktu PAW anggota DPR untuk Harun Masiku dan perintangan penyidikan. Tadi sudah sebutin kan. Nah, tadi Hasto mengenakan rompi tahanan KPK berwarna oranye, kemudian mengatakan dirinya merupakan tahanan politik, dan Hasto menilai adanya manipulasi dari penahanannya, Detikers. Itu dia. Ini quote-unquote dari Hasto ya. Saya sudah membaca sangat cermat terhadap surat dakwaan, dan hampir semuanya merupakan suatu produk daur ulang. Jadi semua merupakan produk daur ulang terhadap suatu perkara yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Hasto mengatakan juga proses persidangannya pun terkesan diburu-buru. Dia mengaku sedang sakit saat pelimpahan berkas dari penyidik KPK kepada jaksa. Nah, jadi sebagai update nih Detikers bahwa per hari ini ya, setelah sidangnya juga diadakan hari ini kan ya, berkas perkara Hasto sudah sampai di tahap pelimpahan, dan kita bisa menantikan juga bahwa akan diadakan kembali sidang untuk perkara Hasto di hari Jumat di bulan ini gitu ya kan. Jadi ada sejumlah nama juga yang mengisi daftar panjang pengacara Hasto. Salah satunya adalah Febri Diansyah, kekuatan baru yang dikerahkan untuk membela Hasto melawan KPK dalam sidang kasus dugaan suap pengurusan penggantian antar waktu anggota DPR untuk Harun Masiku dan perintangan penyidikan mendatang gitu ya. Jadi memang ini persidangan dimulai juga sudah hari ini, dan dikatakan bahwa nanti akan ada sidang-sidang lanjutan juga terkait dengan tuntutan ini gitu ya. Kan pengacara Hasto ini ada 17 loh. Banyak banget, makanya aku juga bingung. Dan mereka ini ada juga tim hukum yang berlatar belakang non partai atau full profesional. Wow. Dan nama-namanya juga memang ya ada beberapa yang memang juga adalah pengacara kawakan lah ya gitu. Pengacara kondangan. Itu ada himbuan jadinya kondangan. Wah, kondang gitu nih, ya. kondangan. Dan apa aja jeratan pasal untuk Hasto? Jadi dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang nomor 31 tahun 1999, jangto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, pasal 64 ayat 1 KUHP gitu
ya. Kita nantikan aja updates-nya akan dilaksanakannya kapan untuk sidang lanjutan ya dari kasus ini. Nah, Next agendanya tuh itu apa namanya ada ekspesi itu kan. ya betul. Ekspesi hukum itu nanti tanggal 21 Maret Detikers atau Jumat minggu depan. Ya. Udah mau libur Lebaran ya, bukan hanya bulan ini tapi minggu depan ternyata. Iya. Karena ekspresi hukum ini adalah sanggahan atau keberatan yang diajukan oleh pihak tergugat atau terdakwa terhadap gugatan atau dakwaan yang diajukan oleh pihak penggugat atau jaksa yang umumnya berkaitan dengan keabsahan formalitas gugatan atau dakwaan, bukan substansi perkara. Aduh. Hotman Paris. Oh, Kan suka begini-begini. Iya, tapi kayaknya dia tidak terlibat ya untuk kasus ini ya. Ini pegel. Pegel. Gak ada cincinnya. Nah, sebenarnya masalahnya yang bikin pegel adalah karena nggak ketemu di Nah si itu. Aroma Sikunya. Ini kan bahkan kita berapa kali episode Detik Sore dari sekitar 234 episode kan ngomongin ini juga kan ya nggak sih? Za? Betul. Sama Mas Angga waktu itu Iya, ya. yang Edo waktu yang posting Instastory karena setahun yang gue nggak di tag tuh. Tenang. Sedih nggak lu Za? Kayak Sedih. gue Menurut gue ini adalah waktunya untuk membuat surat terbuka untuk Kak Edo. Kenapa lu nggak di tag di postingan Happy maksud gue Anniversary? apa ya? Gue cuma cadangan gitu Za. Tapi kok salah? Salah. Yang nangis nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Ya udah, Jak Rika apa? Malam itu hujan turun deras. Oh my god. Tring, ting. Enggak apa-apa lah. Tapi tetap maksudnya- sakitnya terasa ya. Iya enggak, maksudnya kayak iyalah gue cuman cadangan gitu di sini cuman tapi ya apa lu Jak lihat. Udah tidur Dia ya? emang ke situ. Pandangannya juga. Ya gitu. Ya pokoknya kita Nih, udah berapa kali ngebahas soal Hasto ini juga cukup ada Tikers dan memang waktu itu sama Kang Ajat juga Alexander wartawan Securitycom tapi emang kayak belum ketemu sih Za. Bener kata lu kayak ini mau kemana sih arahnya nih gitu. betul. Karena ya untuk seseorang dengan power sebesar itu dan buron dari tahun 2020, nah apakah sebenarnya melarikan diri atau ada yang mengkamuflasekannya menjadi bunglon? Itu dia. Di manakah Harun Masiku dan juga temuan-temuan lain yang bisa mendukung keberadaan Harun Masiku atau mungkin juga memperjelas kasus ini, Betul. seperti misalnya barang-barang bukti, Nah. adanya handphone yang mungkin juga hilang dalam kasus ini. Bukan ditenggelamin waktu itu ya? Ditenggelamin ya? Iya kalau nggak salah. Apakah dia ada udang RI masih kena jegal AS? Apa? Apa? Tadi udang RI masih kena jegal AS. Oh. Yang tadi gue bacain itu loh. Gue apa kayak bahasa apa tuh, makanya tadi gue kayak apa tuh? Itu lupa nge-hide makanya nggak di-tag di ID. Oh ya oke, it's okay. Nggak apa. So light. Dulu tuh Ting. Jakrik bos. Itulah Detikers pokoknya update soal berita-berita Hasto bisa disaksikan di Detik News ya. Di Betul. update-nya bakal terus ada walaupun